Bismillahirrahmanirrahim. Mari membaca alam berkembang jadi guru. Perintah membaca ada dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan di sini diterangkan ayat 3, 4 dan 5. Serta di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat dan untuk seluruh alam. Alam berkembang menjadi guru. Terkait dengan membaca alam berkembang menjadi guru, ini ada gambar yang sangat menarik sekali yang saya temukan pagi hari. Ini lagi di teras rumah. Itu adalah salah satu dari tanda-tanda alam yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama laron atau ngengat. Nih yang terbang. Allah memberikannya kebahagiaan sesaat sebelum dia mati atau meninggalkan dunia. Berikut tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, seperti adanya gunung yang berwarna-warni yang terdapat di Cina, dapat dilihat dalam surat Al-Fatir ayat 27. Selanjutnya juga ada tanda kekuasaan Allah di langit yang dapat kita lihat dari awan yang menggumpal, yang ini berisi gumpalan air, terkadang membawa bencana atau musibah. Ini dapat dilihat dalam surat An-Nur ayat 43. Ini selanjutnya awan ini cukup berbahaya dan kita mohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari bahaya tersebut. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, manusia dilarang berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena dengan sombong manusia tidak akan sanggup menembus bumi dan sekali-kali juga tidak akan sanggup setinggi gunung. Nah, berikut ada beberapa contoh orang yang sombong yang dapat dilihat dari foto-foto ini. Ini lagi berikutnya. Ini seperti memangsa manusia lain. Nah, gayanya yang tidak menerima orang lain. Nih, bangga dengan diri sendiri, dia yang hebat. Ini lagi sepertinya tokoh pemimpin yang bangga. Nah, dan di dalam surat Yunus ayat 96 kita dapat melihat jejak atau bekas manusia yang tersombong di dunia, yang dihancurkan atau binasakan oleh Allah. Kerajaannya juga dirinya ditenggelamkan di laut dan kemudian diselamatkan jasadnya oleh Allah. Dialah Fir'aun. Dan kemarin ini dapat penulis sampaikan, ini orang yang langsung melihat mumi dari Fir'aun tersebut di Mesir. Nah, ini ayat yang membicarakan tentang pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai bukti untuk orang yang hadir atau lahir ke dunia di akhir zaman. Kita termasuk orang yang di akhir zaman. Ini dia.
surat Yunus ayat 90. Di sini sama 2. Ini 96. Ada 96, tapi ini mungkin salah tulis sekali. Nah, berikutnya, dunia ini memang terlihat indah, tapi tidak abadi. Nah, dunia dia cantik tapi tidak abadi. Itulah yang namanya dunia. Juga dia berat tapi ringan untuk meninggalkannya. Itulah sholat. Dia datang tidak akan terulang kembali. Itulah waktu. Dia dekat tapi tidak bisa lari darinya. Itulah kematian atau maut. Dan dia tidak kelihatan tapi dia kekal. Itulah akhirat. Nah, kita sebagai hamba Allah dalam surat 17 ayat 16 atau surat Al-Isra ayat 16, jangan sampai terlena atau lengah, karena Allah bisa menyampaikan dalam ayatnya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sebatasnya lah berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Nah, kita jangan sampai terbinasakan oleh kemurkaan Allah. Ini ada pesan nasihat di kubur untuk kita cermati. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara gelap, maka teranglah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku dengan silaturahim. Berikut. Nah, untuk itu Nabi kita memberikan doa agar kita terhindar dari bermacam kesusahan dalam hidup, seperti doa yang disampaikan oleh Nabi kita yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Mudah-mudahan kita selamat dalam hidup di dunia sampai ke akhirat dan tidak terlena atau lengah. Mari kita semua waspada. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dari penyampai.